Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan seperti biasanya. Kemudian selawat berangkaikan salam, tidak lupa kita sanjung sedihkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah membawa kita dari alam kegelapan hingga ke alam yang penuh berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami yang telah dipresentasikan oleh anggota kelompok kami, yaitu Khedil Fuad, dan saya akan melanjutkan materi presentasi kami. Yaitu pelajaran ke-11 dengan judul Tutbiqus Syari'atul Islamiyatu di Aceh, yaitu penerapan syariat Islam di Aceh. Langsung saja saya akan melanjutkan presentasi dari Fuad. Wajarat awalu amaliyati uqubati jaldin alaniyatin fi Junio 2005, dan pelaksanaan operasi hukuman cambuk secara terbuka pertama kali pada tahun 2005. Talatha amaliyatun ukhra mumathilatun, yaitu diikuti oleh operasi-operasi yang lain yang serupa dengannya. Jadi penerapan hukum cambuk ini di Aceh itu pertama kali dilakukan secara terbuka itu di 2025. Wa yu'aqabu bi darabatil aswati wal gharamat kullu man yatanawalul kuhula wa yal'abul qimar wa yuqimu uqubatu zina, yaitu menghukum dengan pukulan cambuk dan juga dengan hukuman denda setiap kullu man yatanawalul kuhula, setiap siapa yang mengkonsumsi alkohol atau meminum khamar, wayal abul qimar, ke setiap orang yang berjudi, wa yuqimu uqubataz zina, dan bagi siapa yang melakukan perbuatan zina. Wa kanas tisla'un lirra'i ajrahu akhiran mumda tahqiqil Indonesia yushiru bi anna 90% min sukkani hadal iklim yu'addiduna qawaina syar'iyyah, yaitu telah ada sebuah pendapat atau sebuah survei dari survei yang dilaksanakan akhir-akhir ini atau baru-baru ini oleh Forum Investigasi Indonesia
yang menyatakan atau yang menunjukkan bahwa 90% dari penduduk wilayah ini yaitu mendukung tegaknya hukuman-hukuman syariatul Islamiyah, yaitu tegaknya hukum syariat Islam. illa anna udadal muayyidina li tariqati tabiqiha aqalla bi katsir. Namun jumlah yang mendukung cara penerapannya jauh lebih sedikit. Wa tuttahammu syurutatus syariah, dan telah dituduh polisi syariat atau petugas syariat telah dituduh bitajawuzi solahiyatiha, dan telah melampaui batas wewenangnya, waman'i hilali, dan menghalangi hilalil wazifina al-fasidina fi zilli nafsi al-fasadi fi Indonesia wahya kubra duwali islamiyati fi adadi mu'taniki hadad din. Dan polisi syariat dituduh telah melampaui wewenang mereka serta menghalangi upaya para petugas dan memberantas para pegawai korupsi dalam bayang-bayang merajalelanya korupsi di Indonesia. Wahya kubrat duwali islamiyati, dan Indonesia adalah negara dengan jumlah pemeluk Islam atau yang bermayoritas Islam terbesar di dunia. Wahala wadi'ul qawanin fardhu nizamin akhlaqin jadidin. Dan para penyusun konun ini, para penyusun undang-undang ini telah berusaha untuk mewajibkan sistem moral yang baru atau mewajibkan suatu peraturan moral yang baru. Wa tastahdifu amaliyatun syurutati bisaklin munjahin linisa, yakni menargetkan operasi polisi menargetkan cara penerapannya dengan sistematis. An-nisa al-walati la yartadina al-jilbaba abil hijaba, dan seorang wanita tidak mengenakan jilbab atau hijab abil hijab al-islami, yaitu seorang wanita yang tidak mengenakan jilbab atau hijab yang islami. Wala yusmahu linnisa fi ba'dil manatik, dan tidak diizinkan seorang wanita la yusmah al-khuruj an-nisa ba'da sa'ah al-ashirah tamaman illa birifqati zawjaha. Dan di sebagian daerah tidak diizinkan sebagian wanita
untuk keluar lewat dari setelah jam 10 malam, illa birifqati zaujaha, kecuali ditemani oleh suaminya, au syaqiqiha, atau saudara lelakinya. Wa wad'u hijabi laisa taqlidan, dan mengenakan jilbab itu bukan tradisi di Indonesia, bukan tradisi di Indonesia. Wa takhrijul adidu minan nisa'i kharija Banda Aceh kashifar ra'si, dan banyak wanita di luar Aceh keluar dengan kepala terbuka. Wa tasa'ala Muhammad Nurjuli adun sabikun fi harkati Aceh al-Hurrah, dan Muhammad Nurjuli, seorang mantan anggota GAM, bertanya, wahdu munawidi ittifaqi, setelah proses perendungnya perdamaian, perjanjian perdamaian, al-muwaqi fi Agustus, yang ditandatangani di bulan Agustus 2005, qailan, dan dia berkata, yang dia tanyakan adalah, hal wad'ul hijabi khaufan minas surutati fatakunu imra'atun muslimatun solihatun, apakah dengan mengenakan jilbab karena takut kepada polisi atau petugas syariat menjadikan seorang wanita muslimah dan solihah. Wama anna Jakarta wafaqat ala fardi syariati sa'yan, dan meskipun Jakarta menyetujui penerapan syariat Islam sa'yan li tahdiyati harokati tamarrudi, kemerdekaan dalam rangka gerakan perlawanan, illa anna harokatu Aceh al-harokah, namun GAM atau gerakan Aceh Merdeka tatsbiru annaha lam tatalib bidalik, yaitu GAM tidak menganggap atau tidak pernah menganggap Jakarta meminta hal tersebut. Nah, dari penerapan syariat Islam di Aceh, kita dapat menyimpulkan beberapa poin bahwa penerapan syariat Islam di Aceh disertai dengan hukuman-hukuman seperti cambuk, denda, larangan konsumsi alkohol, perjudian, dan zina. Yang kedua, operasi polisi atau polisi syariat atau petugas syariat dianggap keras, khususnya terhadap perempuan yang tidak memakai jilbab atau hijab yang syar'i. Bahkan ada aturan pembahasan keluar rumah pada malam hari tanpa mahram, dan itu tidak dibolehkan kepada wanita yang keluar malam melewati jam 2 malam. Kemudian wajib, kemudian sebagian besar masyarakat Aceh, yaitu 90%, pendukung syariat, tetapi tidak banyak yang setuju dengan cara pelaksanaannya yang dianggap terlalu ketat. Hijab bukan tradisi umum di seluruh Indonesia, dan banyak perempuan di daerah lain tidak mengenakannya. Karena itu,
Beberapa tokoh mempertanyakan apakah pemakaian jilbab karena takut kepada polisi bisa dianggap sebagai kesolihahan. Polisi syariat dituduh melampaui wewenang dan ada kekhawatiran bahwa mereka tidak membantu memerangi korupsi, padahal Indonesia masih menghadapi masalah korupsi yang besar. Kemudian poin terakhir, pemerintah pusat Jakarta menyetujui penerapan syariat untuk gerakan konflik dengan GAM. Namun gerakan Aceh Merdeka menyatakan tidak pernah meminta syariat dalam perundingan mereka. Kemudian penjelasan dari poin terakhir adalah penerapan syariat di Aceh sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebelum perjanjian damai 2005. Yaitu melalui Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh tahun 2001, bahwa analisis dan laporan menyebutkan bahwa GAM atau Gerakan Aceh Merdeka tidak secara eksplisit meminta syariat Aceh dalam perundingan internasional, karena tujuan utamanya adalah kemerdekaan bukan penegakan syariat. Mungkin hanya demikian yang dapat kami sampaikan. Untuk melengkapi presentasi kelompok kami pada hari ini, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.